dengan Allah. Di situ pelepasan lapisan jiwa itu udah terjadi. Dia sudah menyatu dengan nur tadi gitu. Waalaikumsalam Kak Risof. Permainan kata-kata saja, ya. Spiritual ujung-ujungnya kelas offline. Iya, nggak apa-apa, Kak Mahadewa. Terima kasih sudah diingatkan. Ya makanya saya selalu bilang ke teman-teman, kelas ini saya tidak menentukan tarif. Saya pikir kelas mungkin juga diperlukan karena di situ ada suatu energi yang memang tidak terlalu terbagi seperti ketika kita live ini, gitu loh. Bagi teman-teman yang mungkin pernah merasakan bagaimana ketika kita hadir dengan jumlah yang lebih sedikit ini, itu akan ada dampaknya gitu loh. Tapi ya saya nggak bisa menyalahkan seperti kata-kata Mahadewa ini, yang memang sebenarnya Kak Mahadewa ini juga adalah utusan Tuhan. Hanya saja mungkin dalam bentukan yang berbeda gitu ya, yang karakternya seperti ini. Jadi ya apapun juga ya inilah kesempurnaan yang dihadirkan oleh Allah. Nanti kalau ada teman-teman yang ke-trigger misalkan dengan kata-kata seperti ini ya, cukup teman-teman waspada untuk menerima emosi ini dengan cara menyaksikannya, gitu ya. Jadi kenapa dihadirkan teman-teman ini sebagai utusan tadi yang saya sebut Kak Mahadewa, Mbak Bejo atau siapa tadi ya, saya lupa Mbak siapa. Nah itu sebenarnya nanti teman-teman silakan langsung berpraktek bagaimana trigger yang muncul dalam bentuk emosi di dalam jiwa. Nah itu yang nanti akan kita bisa gunakan untuk melakukan penyaksian. Begitu. Japri ke Kang Ari, ya nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sitik. Gitu. Jadi yang kita juga kalau misalkan ada orang-orang seperti itu, jangan kita ignore gitu loh. Menurut saya, jika ada pendapat-pendapat yang mungkin mengkritisi diri kita, mereka itu kan sedang hadir sebagai ego. Saya nggak mengatakan ego itu buruk. Ego itu adalah utusan Tuhan juga yang dihadirkan Tuhan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Tapi secara karakter yang namanya ego itu, hanya bisa kemudian dihadapi dengan cara menerima. Nah makanya kita harus bisa terima orang-orang seperti ini, gitu. Kita wadahi dalam bentuk apa? Sikap penerimaan, bukan kemudian sibuk menjatuhkan, tapi ya disikapi aja secara netral, ya. Begitu. Waalaikumsalam Kak Rohman. Betul sekali Kang Ari, mantap. Yes. Cari pengikut para kesadaran pemuka spiritual. Ya. Nah yang kayak gitu ya. Jadi sekarang kan biar teman-teman tahu ketika nanti hadir di room yang lain, ada juga nih yang kayak gini-gini. Mereka itu utusan Tuhan gitu loh. Jangan kemudian langsung berprasangka ini sesuatu yang buruk, ini sesuatu yang harus kita benarkan. Udah nggak apa-apa. Ego itu semakin dibenarkan, semakin dia menyatakan saya yang benar, gitu loh. Jadi kita harus tahu siapa yang kita hadapi, bagaimana karakternya. Kalau kita nggak tahu, kita larut di situ, terus berperang dan nggak ada selesainya. Kita menjadi ego, orang yang kita hadapi juga ya ego juga gitu loh. Udah ego ketemu ego, nggak selesai. Tapi nggak apa-apa, orang-orang yang seperti ini terima, hargai, beri pengakuan gitu loh. Ego tuh suka gitu loh. Dia tidak kemudian terus memberikan kita tuh yang nggak nyaman ketika kita tuh coba terima mereka gitu loh. Kan kita menghadapi emosi produk dari ego juga. Ketika emosi itu kita tidak mau saksikan, menyaksikan kan kayak ada tampilan, kita beri waktu untuk tampil muncul kan. Ya udah biarin aja gitu loh. Dalam arti kita gunakan segala emosi yang diberikan yang merupakan produk dari ego itu untuk membawa kita masuk ke dalam kedamaian. Itu jadi sebenarnya kita sedang diberi suatu bantuan dari orang-orang yang sedang
menyalurkan egonya sehingga kita itu bisa damai di situ. Silakan teman-teman lakukan ya. Orang yang benar-benar sadar tidak cari pengikut, ya nggak cari. Makanya saya nggak pernah bilang follow saya ya, gitu. Ya tapi yang nggak apa-apa gitu. Ini kan asumsi yang mungkin terjadi karena dalam perjalanan menggunakan TikTok ini, ya orang-orang kan sudah mengalami pengalaman yang menjadi kebenaran bagi dirinya. Jadi nggak merupakan sebuah kesalahan kalau kemudian bereaksi seperti ini, karena Tuhan sudah mengkondisikan dirinya untuk menjadi pribadi yang seperti itu, diberi identitas gitu loh. Begitu kurang lebihnya. Ikut belajar Kak? Ya Kak Eli. Izin belajar Bang. Oke Kak Kibar Langit, siap. Seminggu ini luar biasa dikasih hidangan yang cukup mengurus. Nah gitu Kak Jumiati. Jadi alhamdulillah itu selalu terjadi. Kita melihat bahwa ini adalah perbuatan terpujinya Allah yang sedang membimbing, mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik lagi melalui suatu pengalaman menjalankan emosi gitu. Itu jadi kalau ada orang-orang yang tampil sebagai ego, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu mengingatkan diri kita. Jangan lihat ini sebagai suatu perbuatan yang buruk. Karena nanti kita lupa bahwa ini adalah perbuatan terpujinya Allah yang ingin membimbing diri kita gitu, menjadi lebih baik lagi. Jadi penyakit sama nggak dengan memikirkan penyakit penyaksi mungkin ya, beda, nggak memikirkan. Dia pikiran hanya difokuskan untuk merasakan sensasi gitu. Ya Kak Wara, silakan. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam Kak Mama. Kak Murida, izin nyimak, mantap. Terima kasih sudah mau menyimak. Kok apa ini maksudnya? Gracias juga Kak Users. Kak, Senin kemarin saya privat dengan Kang Ari. Semalam pas tahajud lihat notif ada uang masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu kan. Jadi ya kembali lagi ya. Saya juga sebenarnya jujur nggak ngerti ya kenapa kok ada yang namanya keajaiban itu didapatkan oleh teman-teman yang ikut privat lalu kemudian memahami bagaimana menjadi penyaksi, melakukan pertukaran energi, dan akhirnya ya itu terjadi. Saya pernah tanyakan kepada teman saya yang punya kemampuan mata batin. Dia cuma bilang gini, Kang Ari itu bisa terjadi seperti itu karena Kang Ari itu punya energi keikhlasan. Ya saya semakin yakin untuk tidak menentukan tarif ketika kita melakukan suatu proses pembelajaran atau privat gitu. Tapi kembali lagi saya juga memperhatikan hukum semesta di mana ada hukum pertukaran. Di At-Taubah ayat 103 itu dinyatakan, ambillah zakat dari mereka. Zakat itu di dalam bahasa Arabnya, tulisan teks Arabnya itu sidqoh. Jadi ada sidqoh yang diarahkan untuk diwajibkan karena ini ada kepentingannya untuk dilakukan, ada manfaatnya. Itu kemudian ditafsirkan dengan kata zakat. Dengan zakat itu kamu mensucikan dirinya. Jadi istilahnya kalau saya mengambil zakat dari teman-teman dalam bentuk pertukaran energi ini, itu saya tuh seperti mensucikan dalam arti membuat teman-teman itu jadi lebih mudah paham. Karena yang membuat orang itu sulit paham karena jiwanya kotor gitu loh. Nah ini disucikan dengan proses pertukaran energi gitu. Tapi saya nggak boleh menentukan karena nggak ikhlas nanti di situ gitu kan. Ya terserah teman-teman aja maunya gimana gitu. Nah dengan terusnya ada kewajiban bagi orang yang menyampaikan pengetahuan, yaitu apa? Di situ di ayat-ayat Taubah 103 itu dinyatakan, doakanlah mereka. Doamu artinya saya terus mengalirkan pemahaman, membimbing teman-teman itu saya mendoakan teman-teman, gitu ya. Doakanlah mereka.
Karena doa kamu itu akan menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Nanti ketika teman-teman mampu damai, bisa menyaksikan dengan benar, akhirnya dapat suatu ya tadi keberuntungan lah istilahnya gitu ya. Keajaiban-keajaiban dalam bentuk keberuntungan tadi. Nah, itulah sebenarnya yang bisa nanti teman-teman dapatkan. Itu bukan karena saya. Karena kita menjalankan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, ada keridoan, keikhlasan ketika kita menjalankannya, maka di situ hasilnya muncul gitu ya. Oke. Lanjut lagi ya. Waalaikumsalam Kak Aizan. Nah, Mas Agus, gelap itu bukan musuh terang. Ya betul. Dia cuma kontrasnya aja. Waalaikumsalam, Teh Yeni. Nah, Teh Yeni juga yang sering testi nih di grup ya. Jadi teman-teman nanti yang ikut kelas, seperti biasa saya masukkan ke grup supaya nanti ada diskusi-diskusi yang mungkin bisa lebih memperjelas bagaimana kemudian bisa menjalankannya lebih tepat ya. Nah, nanti teman-teman yang sudah membuktikan kebenarannya juga mungkin bisa membantu bagaimana mengerjakan penyaksian ini lebih benar gitu. Ya, jadi ingin belajar ya. Bersyukur ada kelas, saya bahagia banyak sadar prakteknya ya. Alhamdulillah. Benar kan, itu juga utusan Allah. Yes, setuju. Jadi nggak apa-apa. Jangan kita merasa risih dengan utusan Allah gitu. Tapi kalau muncul kerisihan, nah itu dijadikan bahan untuk penyaksian ya. Kalau sholat daim kan sholat yang selalu terjadi sepanjang waktu. Sebenarnya hidup ini adalah sholat gitu. Hidup ini kan sebuah gambaran keterhubungan antara manusia dan penciptanya, gitu kan? Jadi caranya sholat daim, ketika kita selalu menjadi penyaksi, selalu bisa menghadirkan kedamaian, bisa terus menjadi hamba, terkoneksi, itu namanya kita sudah sholat, gitu. Siap Kang, alhamdulillah, terima kasih pencerahannya, luar biasa keren banget ya, alhamdulillah, betul. Semua dihadirkan ya untuk diterima, betul sekali, acceptance betul. Letting go tuh bukan ngelempar, menepis, membuang, bukan. Letting go tuh membiarkan diri merasakan sampai akhirnya dia melepas dengan sendirinya, terlepas dengan sendirinya gitu. Bukan kita yang melepas begitu, enggak. Nanti jadi ada kesalahpahaman seolah-olah letting go itu disingkirkan. Kita nggak mau merasakan, kayak membuang gitu kan. Ya, itu nanti jadi nggak ada penyaksiannya di situ. Sesungguhnya mereka sedang menjalankan peran. Yes, betul, setuju sekali. Kak Asti. Oke. Bu Ikun, selamat siang juga. Pokoknya kalem aja ya Kang. Bener, kalem aja. Waspada dalam arti supaya kita tahu apa yang sedang dihadirkan Tuhan melalui mereka gitu. Itu aja, terus. Nanti disaksikan. Kita akan berterima kasih sama mereka. Terima kasih Anda sudah menyampaikan paket dari Tuhan untuk menjadi bahan penyaksian di dalam diri saya. Kita berterima kasih sama mereka gitu loh. Jadi bukan masalah kita harus membenarkan mereka, nggak perlu kita membenarkan mereka, dan kita tidak perlu juga apa istilahnya ya membuat mereka mengerti lah seperti itu. Udah nggak apa-apa. Itu terima aja paketnya. Itu lebih berarti buat kita, lebih bermanfaat lah, tidak sia-sia nantinya. Hadirnya Mahadewa di live ini juga bagian dari skenario Allah. Yes, betul nih Pak. Mantap teman-teman, berarti udah paham di sini ya. Izinkan yang seperti itu. Nanti kita akan terbiasa mengizinkan apapun juga yang nanti muncul tidak sesuai dengan kenyamanan diri kita. Entah dari lingkungan terdekat kita, lihat suatu berita-berita, apapun juga itu. Kita udah terbiasa waspada gitu. Kang, macam-macam lakukan hijab diri itu wujudnya apa saja?
Hijab diri kan utamanya adalah pengetahuan-pengetahuan yang kemudian menjadi keyakinan dan pada akhirnya dia akan menutupinya dalam bentuk emosi. Itu hijab tuh emosi-emosi itu yang itu bentuk akhirnya gitu ya. Yang kemudian mengkondisikan diri kita, menguasai diri kita. Hijab pada awalnya itu keyakinan, belief system kita, pemahaman kita. Siapa sebenarnya kesadaran Sapo? Maaf baru bergabung. Oke, Kak Andin. Kesadaran saya nggak bisa bilang siapa, ya. Karena kesadaran itu sebuah kualitas, bukan dilekatkan kepada siapa. Seperti kalau kita bicara tentang udara, siapa itu udara? Gak bisa kita temukan gitu loh. Ya dia yang meliputi. Di mana letaknya? Nggak tahu. Ya di sini gitu loh. Nah itulah sebenarnya kalau kita bicara kesadaran, analoginya mungkin tepat digunakan dengan ketika kita mencoba untuk menanyakan apa itu udara, di mana letaknya, mana gitu, nggak bisa dilihat-lihat gitu loh. Ya kita sudah ada di dalam udara itu sendiri, kayak ikan di dalam air gitu kan. Gitu. Benar banget Mas Ari, sejak ikut ruang kosong dan ikut privat siap lihat orang. Nah itu, alhamdulillah. Ya, oke. Kak Uni, waalaikumsalam. Terima kasih doanya. Semoga Kak Uni dan keluarga juga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Sistem semesta itu seperti algoritma TikTok. Iya, ada bentuknya gitu. Oke, lanjut lagi nih, masih 39. Mereka sedang melakukan perannya. Yes, betul. Bisa minta doa lah Mas, minta jodoh dan yang jadi imam. Iya, nanti teman-teman berdoa sendiri aja ya. Kembali lagi kan, doa itu sebenarnya artinya menghadirkan atau mengundang gitu ya. Jadi sebenarnya saat kita itu terhubung dengan Allah, doa itu sudah secara otomatis hadir gitu loh. Karena nanti teman-teman kan pernah dengar begini ya kalimatnya di Quran. Mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Tapi di ayat lain ada dikatakan, penuhilah janjimu kepadaku maka aku akan penuhi janjimu padamu. Janji kita kepada Tuhan kan ini hanya menuhankan Allah. Dalam arti kita mesti bisa berdamai dengan apa yang disajikan Allah, sehingga di situ juga bisa dikatakan kita menuhankan Allah. Caranya ke penyaksian. Nah, ketika kita sudah menyaksikan, nah ini tidak ada lagi bahasa yang dalam kalimat mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Karena di dalam kalimat ini tersirat adanya keterpisahan antara yang berdoa dan yang mengabulkan. Padahal sejatinya manusia itu tidak pernah terpisah. Maka ketika kita itu mampu untuk menjadi penyaksi, berdamai, dan di situ doa itu hadir, sebenarnya di situ nanti berlaku ayat yang menyatakan seperti itu. Aku akan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambaku. Jadi di situ sebenarnya kita nggak perlu lagi berdoa, karena berdoa itu menyatakan bahwa kita itu sedang merasa kekurangan biasanya. Diberi kesadaran melalui doa tadi. Tapi bagi jiwa-jiwa yang sudah bisa damai, bisa menjadi hamba, dia selalu merasa cukup. Makanya ada bahasa akan aku penuhi kebutuhan hamba-hambaku. Tidak ada lagi yang terasa kurang. Jadi buat apa kemudian kita meminta? Jadi saat kita masih sibuk meminta, sadarilah bahwa kita kesadaran jiwanya masih tertutup, masih kotor, masih merasa terpisah, sehingga kita merasa berjarak dari Tuhan, sehingga kita perlu meminta karena ada rasa kekurangan yang seharusnya dijadikan bahan untuk disaksikan. Saat sudah disaksikan, disitulah kemudian jiwa itu bisa
bertransformasi energinya menjadi damai, dan disitulah nanti akan masuk kepada posisi hamba gitu. Makin ramai nih grup kelas Zoom. Oke Kak Umi. Sistem semesta itu seperti algoritma. Yes, betul. Alhamdulillah hadir nyimak. Yes, mantap. Belajar dari satu ayat, tiada yang bergerak tanpa izinnya. Yes, betul. Ini ya. Jadi kalau ada teman-teman yang berbeda pandangan dengan kita, itu juga ayat Allah gitu loh. Jangan didustai. Jangan diusir gitu loh. Itu mendustakan tuh, menutupi. Gitu kan. Kafir, dan kemudian kita berdusta gitu. Biarin aja. Itu namanya kita acceptance. Di mana engkau menghadap di situ wajahku. Yes, betul. Jadi teman-teman yang tadi berseberangan pendapatnya ya, itu juga wajah Allah. Kurir paket, yes, betul. Izin bertanya, apakah mi'rajnya Nabi itu secara fisik? Secara batiniah sebenarnya, bukan fisik ya. Ya karena juga pada kenyataannya tidak ada yang menyaksikan juga sebenarnya. Kalau kita sholat, bagaimana bisa langsung terkoneksi dengan Allah? Ingat wujud dan atau rasa? Melalui rasa. Tapi itu ada seperti sebuah konfirmasi, kita merasakan sesuatu rasa yang bukan dengan sensasi yang membuat kita mendapatkan gejala tertentu gitu loh. Ada sensasi di tubuh kah? Ada kenyamanan, tapi ada keheningan gitu di situ. 2026. Hening bukan tenang ya. Alhamdulillah Bu Ikun, setelah menerima sajian semesta saya dapat satu hadiah. Dapat apa tuh Bu Ikun? Boleh sharing mungkin ya. Kang Ari, apakah Tuhan itu harus memberikan keadilan pada manusia jika tidak bertentangan dengan? Jadi Tuhan itu selalu memberikan keadilan. Keadilan itu bukan sama rata, bukan. Keadilan itu adalah saat Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Ketika butuh dihina sama orang, ya itulah keadilan Tuhan gitu loh. Begitu Mbak Ayuna. Jadi bukan Tuhan itu maha adil tuh harus disandingkan dengan sifat Tuhan yang maha tahu. Dia juga memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia karena dia tahu kebutuhannya apa. Nah itulah sifat rahman rahimnya juga gitu loh. Gitu. Anak saya ketemu pekerja yang sesuai dengan keahliannya. Alhamdulillah. Wah keren Bu Ikun, mantap. Kan apakah kuantum jam itu baik? Saya sih nggak menyarankan kuantum jam ya. Jadi gini ya teman-teman ya, tentang kuantum jam atau manifestasi. Sebenarnya ketika jiwa itu sudah hadir sebagai hamba, maka kita bisa memahami bahwa apa manifestasi, perwujudan gitu. 18 menit lagi. Manifestasi kan artinya perwujudan. Jadi apa yang dikehendaki Allah kemudian terwujud. Jadi kalau kita masih melihat kuantum jam dalam dimensi bahwa manusia itu terpisah dari Tuhan, masih ada manusia yang merasa bisa berpikir sendiri, bisa menghadirkan keinginan-keinginannya, itu nanti akan terjebak seolah-olah kita itu punya atau bisa menentukan hidup ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pada kenyataannya sebenarnya nggak begitu jalannya manifestasi atau kuantum jam. Tapi ada suatu intuisi yang dihadirkan di dalam pikiran manusia, menimbulkan dorongan keinginan, lalu kemudian akhirnya itu di kuantum jamkan gitu. Sebenarnya seperti itu. Kan apakah kuantum jam? Ya sebaiknya jangan kuantum jam kalau saya gitu ya. Karena nanti tergesa-gesa melakukannya sebelum jiwa ini mampu berdamai. Betul. Kenapa setelah berdoa kata amin, agama lain pun amin. Amin itu artinya menyetujui. Yang saya pahami seperti itu ya. Bahwa apa yang diingatkan oleh Tuhan melalui ayat-ayatnya, kita mengakui itu sebagai kebenaran. Semoga terjadi, kan gitu bahasanya kan. Semoga terjadi. Tuhan menyatakan tentang Bismillahirrohmanirrohim. Di situ kita diingatkan bahwa semua ini karena kekuasaan Tuhan. Nah, ketika diaminkan, itu sebenarnya kita sudah
2 juta. percaya dengan Harganya apa yang dikatakan, disampaikan oleh Allah itu adalah sebagai kebenaran, dan akhirnya membuat kita merasa 2 juta. bahwa ini perlu untuk terwujud gitu. Semoga 1 terjadi juta kok Pak, jadi gitu pikiran kan. 3 mati. Soalnya setiap habis sholat selalu berdoa, berikan aku jodoh. Nah, sadari doa Tapi kata yang petentang, ingin kayak mendapatkan kebanyakan kayu sesuatu sedang mengingatkan kita bahwa kita memiliki emosi dalam bentuk kekurangan Itu betul tadi. lah. Nah, coba disaksikan itu. Karena semakin kita Dewa minta kan, anu kan. untuk diberikan jodoh, semakin kita mempertegas ke dalam Berapa sebulan? diri kita keyakinan bahwa kita itu sulit dapat jodoh. Gitu. Doa meliputi perilaku sikap Potongan setiap dari saat, muka tuh yes 500, betul. Setuju sekali. Kak Din, ya Itu mantap. biar tiga lah nah. Apa-apa dia Terkoneksi gitu ya, kalau bukan bengkel hanya ada pada lah. waktu sholat. Rasanya Yes, tuh- betul sekali. The Police. Udahnya tuh apa bakso apa? Setuju. The Police ya. Oke, Kayak gitu Waalaikumsalam Kak El Bakri. Nah, itu udah kebaca semua ya, jadi ya teman-temannya. Apa yang teman-teman sampaikan tadi sudah saya coba alirkan jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami dari apa yang saya jelaskan secara utuh. Coba nanti teman-teman koneksikan sendiri ya, karena kembali lagi memang live ini nggak bisa menjadi room yang ideal untuk pembelajaran. Walaupun saya bilang kepada teman-teman semua pengetahuan yang saya diberikan oleh diamanahkan Allah kepada diri saya, itu semua sudah saya gelar di live ini. Jadi nanti kalau teman-teman ikut kelas bukan berarti teman-teman itu dapat sesuatu yang berbeda sajanya daripada apa yang dihadirkan sekarang. Hanya saja runutannya itu bisa beda karena energinya beda, cara penyampaiannya beda. Di situ kemungkinan bisa lebih mengertinya biasanya lebih besar. Makanya saya tawarkan untuk ada kelas. Ini teman-teman yang mau japri saya tulis ya nomor WhatsApp saya 0878 18 15 12 74. Sebelum jembatan. Ya seperti saya gitu menyampaikan nomor ini ya, bagi beberapa orang mungkin ada kekhawatiran nanti akan disalahgunakan juga. Tapi entah kenapa saya lebih cocok aja gitu, kayak nggak terlalu memikirkan nanti gimana, ya udah aja gitu, kayak ada berserah dirinya. Sama-sama Kak Bait Suci. Mudah-mudahan ini berkat buat kita semua. Apa yang terhadirkan di hari ini adalah aliran yang diberikan Tuhan agar kemudian jiwa ini bisa kembali padanya. Nah, itu yang harapan kita semua ya. Apakah kita harus punya guru mursyid biar bisa terkoneksi? Iya, guru mursyid itu pada akhirnya nanti harus kita cari di dalam diri kita sendiri ya. Tapi ada yang di luar, tapi jangan pernah bergantung kepada guru siapapun juga. Kita hanya bergantung kepada Allah. Mereka hanya menjadi perantara kita untuk bisa bergantung kepada Allah. Jadi jangan lihat mereka, lihat Allah. Terima kasih Kak Ayuna. Ya. Kak, 3 hari ini usaha salon saya nyantai. Apa yang harus saya lakukan? Ya terima saja apa gimana? Terimanya aja tuh bukan pasrah ya, tapi coba Mbak Salon Kejora ini belajar waspada. Apa yang sedang hadir di dalam perasaan ketika melihat kondisi nyantai tadi? Apakah ada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, atau kesedihan? Apapun juga, mungkin itu hanya label namanya, tapi rasanya nyata di dalam diri. Itu yang kemudian disaksikan oleh Kak Salon Kejora. Begitu. Oke, mantap pencerahannya. Alhamdulillah juga. Makasih juga Teh Rizka. Ya alhamdulillah. Semua kita juga berproses gitu. Tuh, ya banyak yang teman-teman merasakan dampaknya. Bukan karena kemampuan saya, kembali lagi teman-teman. Semua itu kan hasil apa yang teman-teman praktekkan. Saya cuma jadi jembatannya aja. Ya. Jadi kan istilahnya ya kita itu memang tidak punya kemampuan apa-apa. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, di situ ada pengakuan dilandaskan oleh kesadaran bahwa yang menghadirkan ini adalah kekuasaan Allah. Jadi tidak ada lagi manusia yang merasa bisa ngatur hidup ini.
Gitu loh. Ini membuat manusia itu selalu terhubung dengan Allah ketika mereka berbasmalah. Mengucapkan terima kasih secara otomatis dalam keadaan apapun, apakah itu sudah dikatakan kesadaran? Tergantung. Saya perlu tahu dulu nanti bagaimana ucapan terima kasih ini, apakah ini sesuatu yang hanya terekam di otak bawah sadar sehingga muncul seperti misalkan teman-teman ketika pergi ke sekolah atau ke tempat kerja, teman-teman menjalankan kendaraan sambil menelpon. Teman-teman bisa sampai ke kantornya, padahal nggak benar-benar sadar menjalankannya, setengah sadar aja gitu. Nah sama juga gitu ketika ini bisa jadi bentuknya hanya refleks. Ya tapi kalau yang dia namanya berkesadaran, ya ini sesuatu yang hanya hadir ketika jiwa sudah terkoneksi dengan Allah atau Tuhan. Begitu teman-teman. Jadi ya kembali lagi teman-teman, kita semua juga akhirnya tidak akan pernah ada yang tidak bersyukur pada hakikatnya. Tapi bentuk syukur itu sebagaimana yang namanya kesadaran, itu akan ada level-levelnya. Ada syukur yang hanya bentuknya ya afal gitu istilahnya, kalau kita melihat dari penyatuan terhadap bentukan atau ya level ketuhanan tadi gitu. Ada afal, ada asma, ada sifat, ada apa namanya zat gitu. Nah itu setiap itu semua syukur sebenarnya, cuman beda-beda, maka ekspresinya juga beda-beda. Ada bentuk syukur dalam bentuk komen-komen tadi yang tidak senada dengan kita, ya nggak apa-apa, itu juga bentuk syukur gitu. Makanya kita perlu sikapi dengan terbuka. Terbuka ini gambaran dari sifat syukur itu juga sendiri. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi dialirkan banyak teman-teman yang bisa pahami dan bisa diaplikasikan. Kembali lagi teman-teman bahwa di dalam proses ini tidak bisa instan. Banyak hal-hal yang terjadi mungkin kita rasakan sebagai kegagalan, tapi sebenarnya gak ada yang gagal. Jadi tidak perlu berkecil hati kemudian ketika kita masih melakukan sebuah kesalahan. Kesalahan itu jalan menuju kebenaran. Jadi tidak ada yang perlu kemudian seperti ditekan terus gitu supaya kita bisa benar. Selalu menekan itu juga justru akhirnya kita menjadi salah menempatkan diri, bukan sebagai kesadaran tapi sebagai ego. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi di dalam live saya ini, yang sudah join di sini, mengikuti penjelasannya, yang sudah kasih tap-tap, yang sudah kasih gift, yang sudah bertanya, apapun juga merupakan suatu partisipasi yang pasti ada hikmahnya, pasti ada kemanfaatannya. Ya, jadi lakukan apa yang teman-teman bisa lakukan karena memang itulah yang dikehendaki oleh Allah. Bukan memaksakan sesuatu. Mudah-mudahan energi keikhlasan ini bisa menjadi sesuatu yang powernya baik bagi jiwa teman-teman untuk terus bertumbuh. Oke, saya pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Oh ya teman-teman yang mau ikut kelas Zoom besok, silakan menghubungi saya. Kembali lagi saya hanya memberikan pada yang ada dorongannya untuk mengikuti. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye.